yang agak dingin harus berbeda dengan di Cirebon. Di Cirebon harus berbeda dengan di Bogor. Di Bogor harus berbeda dengan Ciamis, itu yang disebut Cirisa Bumi. Kenapa? Desain arsitektur yang didasarkan pada tanah, air, udara, dan matahari akan melahirkan penghitungan ruang. Penghitungan ruang akan melahirkan penghitungan udara, sehingga daerah mana yang perlu AC dan daerah mana yang tidak perlu AC, daerah mana yang listrik pada siang hari nyala, daerah mana yang listrik pada siang hari tidak nyala. Negara kalau mengefisienkan itu saja, dari penggunaan AC, penggunaan listrik di siang hari dimatikan, penggunaan air, itu akan melahirkan biaya rutin pemerintah yang sangat efisien. Sehingga ketika pemerintah menghadapi misalnya tekanan fiskal karena adanya kebijakan di mana DBH tidak semuanya diberikan kepada daerah tapi ditunda dulu pembayarannya, mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak. Kenapa? Karena saya sudah paham bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mengefisienkan, dan bagaimana cara membangun ritme pegawai. Misalnya begini, tidak selamanya pegawai harus masuk dalam setiap hari kalau tidak produktif. Kenapa? Karena pegawai yang masuk tiap hari justru tidak produktif, Pak Ketua. Kenapa? Masuk tiap hari dia gunain listrik, dia menggunakan internet, kemudian dia menggunakan air, dia dari rumah ke kantor dia harus menggunakan transport. Di kantornya barangkali dia bisa tidak bekerja, malah mengganggu temannya. Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya biar rutin pemerintah. Kenapa itu dilakukan? Karena saya merasa bahwa pemerintah itu tidak boleh mewariskan hutang pada periode yang berikutnya. Justru tugas pemerintah itu adalah mengelola dan membuat investasi dalam kepentingan jangka panjang, bukan menyerap. Sehingga saya selalu menentang kalimat anggaran tidak terserap. Tidak. Bagi saya itu tidak penting. Buat apa anggaran pemerintah diserap? Hanya kegiatan rutin pegawai, hanya kegiatan pertemuan, hanya kegiatan kunjungan-kunjungan, hanya kegiatan diskusi-diskusi tanpa henti. Sedangkan kemiskinan tidak selesai, pendidikan tidak selesai, pelayanan dasar masyarakat tidak selesai. Berikutnya seperti itu lagi, berikutnya seperti itu lagi. Maka kita tidak akan sampai pada puncak tujuan kita merdeka. Maka saya melihat ini yang disebut dengan hari ini adalah birokrat berkuasa, rakyat berpesta. Sehingga kebijakan di Jawa Barat hari ini misalnya, saya boleh menyampaikan penghitungan. Jabar punya tunggakan, dan tunggakannya bukan pada masa kemarin saya, itu tunggakan yang lama. Tidak bayar BPJS 350 miliar dan baru dibayar 340, baru bayar 50. Saya menghitung, kita bayar 290 atau uangnya kita tunda untuk layanan masyarakat yang tidak masuk BPJS. Yang masuk BPJS, yang tidak masuk BPJS ternyata jumlahnya sangat banyak. Kalau ini dibayarkan, maka ini tidak terlayani, sehingga kami memutuskan uangnya ditunda tidak dibayarkan, tapi seluruh rumah sakit di Jawa Barat dan sebagian di Jakarta di MOU-kan. Seluruh rakyat Jabar, mau kaya mau miskin, kalau masuk rumah sakit kelas 3, pemerintah provinsi menjamin pengobatannya. Itu yang diinginkan. Kenapa? Karena dalam penghitungan kami, ketika pemerintah membayar BPJS jauh lebih mahal dengan membayar langsung ke rumah sakit. Membayar langsung ke rumah sakit, kami membayar uang yang digunakan untuk berobat. Kami tidak bayar direktur, kami tidak bayar komisaris, kami tidak bayar kantor, kami tidak bayar kanwil. Kami hanya membayar orang yang sakit. Tapi bayar BPJS, kita membayar komponen biaya birokrasi BPJS yang begitu besar. Cara ini ditemu. Kenapa cara ini ditemu? Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi, yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apa.